Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmin Pastor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pembentukan geospasial perangkat bergerak acara ke-6 yang berjudul Tab Layout dan Option View. Jadi pada acara kali ini kita melakukan pembuatan tab layout dan option menu menggunakan bahasa Java. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pembuatan new project, membuat new project pada Android Studio. Lalu kita uh, membuat activity, membuat yang pertama kita lakukan adalah kita membuat fragment. Fragment ini digunakan untuk uh, membagi layout itu menjadi dua. Jadi nanti layoutnya itu terbagi menjadi dua, yaitu tab layout satu dan tab layout dua. Ya, untuk fragmen kedua ini kita buat, nah, untuk fragmen pertama kita membuat menggunakan di sini menggunakan register, di sini menggunakan frame layout. Yang pertama terdapat text view seperti acara-acara sebelumnya. Kita terdapat layout width, layout height, dan lain sebagainya. Terdapat edit text, terdapat checkbox. Checkbox ini digunakan untuk ini. Lalu terdapat button register. Lalu untuk fragmen yang kedua ini terdapat layout, image view, lalu terdapat text view, edit text, text box, edit text view, terdapat button dan text view. Nah, selanjutnya setelah kita membuat uh, fragmen, kita membuat activity baru. Pada activity kedua ini kita membuat layout uh, untuk tampilan dari register. Nah, di sini terdapat text view menggunakan relative layout. Jadi nanti pada fragmen pertama ini ketika registernya dimasukkan, maka akan memunculkan tampilan pada activity second seperti itu. Jadi nanti tampilannya akan muncul pada activity second. Nah, selanjutnya kita membuat activity third. Pada activity third ini sama isinya kurang lebih terdapat text view. Yang artinya text view ini akan layout ini akan memunculkan hasil dari fragment second seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan kita me, apa? Nah, di sini terdapat drawable. Drawable ini berisikan ikon-ikon yang dapat digunakan. Misalnya uh, pada menu option. Nah, menu option ini digunakan untuk me, me- menampilkan ikon atau menu yang bisa diakses sehingga memudahkan akses tersebut. Nah, ikonnya contohnya ini. Nah, selanjutnya kita membuat tab adapter. Sebelum kita ke adapter, kita ke main activity dulu. Nah, pada main activity ini terdapat import library. Lalu kita mempunyai deklarasi public class berupa main activity. Nah, di sini menggunakan tab layout mediator. Pada ini membuat on create ini dilakukan untuk membuat tab layout berdasarkan ID dan view pager berdasarkan ID. Nah, di sini terdapat tab editor new. Nah, di sini terdapat get and set, yaitu get support fragment manager dan get life cycle, maka set adapter. Nah, di sini terdapat mediator new tab layout mediator. Tab layout mediatornya terdapat dua, yaitu tab layout dan view pager, di mana if tab position sama dengan zero, tab set text maka registrasi. Ketika tidak, maka tab set text login seperti itu. Jadi kita dapat membagi tab
tab adapter atau tab layoutnya ini menjadi dua, yaitu registrasi yang terdapat pada fragmen satu dan login yang terdapat pada fragmen 2. Selanjutnya kita menuju ke second activity. Second activity Java. Yang pertama di sini terdapat deklarasi untuk library, lalu terdapat create untuk membuat di sini string username. Nah, kita mengambil data ekstra dari intent, kita menggunakan string username, string email, dan string view. Dengan get string ekstra menggunakan name-nya username, email, dan phone. Lalu kita akan menampilkan data pada text view itu menggunakan find by view ID. Jadi ketika uh, data tadi diambil dan akan ditampilkan, kita menggunakan template welcome data, welcome ditambah data. Lalu kita juga menampilkan email dengan menggunakan your email has been activated. Jadi nanti your email view has been activated. Returnnya your email view has been activated. Lalu kita selanjutnya menampilkan phone view menggunakan ID. Jadi kita returnnya itu your tambah phone view has been registered, seperti itu. Nah, di sini terdapat public boolean on create option menu, returnnya true. Nah, di sini if item get item, maka intentnya akan dipanggil ke dalam main activity, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke third activity Java yang isinya kurang lebih sama, namun data yang ditampilkan berbeda. Di mana di sini menggunakan username, username saja. Jadi ketika username-nya nanti dimasukkan ke dalam fragmen login, maka akan memunculkan welcome username, seperti itu. Nilainya kurang lebih sama. Lalu kita ke tab adapter tadi. Kita ke tab adapter, di sini menggunakan eh, library, lalu public class tab adapter. Kita menggunakan fragment, first fragment dan second fragment. Di mana pada public tab adapter ini terdapat, nah, kita membuat create fragment, kita menggunakan create fragment. If position 0, maka yang akan tertampil adalah first fragment. Jika tidak, maka akan second fragment yang tertampil, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke first fragment. Jadi pada first fragment ini terdapat deklarasi library seperti biasa, lalu terdapat public class. Lalu di sini terdapat private static untuk param 1 dan param 2, di mana private stringnya param 1 dan param 2. Public first fragmentnya di sini new instant digunakan untuk menginisialisasi fragment tersebut. Jadi fragmentnya ini ada param 1 dan param 2. Fragment set argumen, returnnya fragment. Nah, di sini terdapat button regis, edit text untuk username, edit text untuk email, dan edit text untuk phone, serta checkbox. Jadi di sini menggunakan public void and create param 1 dan param 2 menggunakan get argument. Di sini on create view root view-nya ini menggunakan find by ID. Jadi mendeklarasikannya itu berdasarkan ID. Ketika public void on click-nya checkbox is checked, maka regisnya ini bisa digunakan atau enable. Ketika else, maka set enable-nya false. Seperti itu. Jadi di sini juga ini digunakan untuk menyimpan, dan nanti kita akan memanggil intentnya akan dipanggil.
menggunakan pada get activity dan second activity. Nah, ketika tidak tercentang, kotak checkboxnya ini tidak tercentang, ketika sudah dimasukkan nama dan dipanggil oleh Intel untuk ke tab second activity, maka ketika checkbox tersebut tidak centang, maka harap centang kotak persetujuan untuk dapat melanjutkan aktivitas. Lalu kita menuju ke second fragment. Pada second fragment ini sama, ada param 1, param 2. Perbedaannya ada pada ini, login. Nah, di sini tidak terdapat edit email dan edit phone, hanya terdapat edit username dan edit password. Nah, di sini untuk sama menggunakan ID, lalu di sini sama ketika checkbook dicentang maka bisa, ketika tidak maka ya tidak bisa. Lalu di sini login by ID, if checkbook dicentang maka uh, string username dan lain sebagainya yang sudah tersimpan nanti akan dikirimkan ke third activity seperti itu. Ketika tidak maka akan muncul harap centang kotak remember. Nah, hasil dari ini tuh di nah, running project ini kita pada, nah, tab register ini dideklarasikan pada tadi first fragment. Jadi first fragment ini digunakan untuk membuat lewat register ini. Nah, ketika kita menuliskan username, email, phone, dan password, nah, ketika checkboxnya itu tidak dicentang, maka eh, register ini tidak dapat memproses ke tab selanjutnya seperti itu. Jika dan memberikan apa pemberitahuan bahwa mohon centang kota tersebut. Ketika bisa, maka nah akan muncul ke homepage dan akan memunculkan informasi dengan return yang sudah dideklarasikan tadi. Selanjutnya kita ke tab login. Tab login ini terdapat pada fragment kedua, di mana kita ketika kita memasukkan username dan kita memasukkan password, maka kita akan mendapatkan return username seperti itu. Jadi returnnya itu berbeda antara registrasi dan login tergantung dengan apa yang diinput dan apa yang dideklarasikan untuk returnnya seperti itu. Jadi tab layout dan option menu. Jadi di sini terdapat menu option. Menu option ini bisa digunakan untuk berpindah juga, berpindah tab agar lebih cepat. Di sini menggunakan untuk exit seperti itu. Jadi tab layout dan menu option ini bisa digunakan agar perpindahan layout atau perpindahan antar tampilan aplikasi itu dapat digunakan secara cepat sehingga penggunaan itu dapat lebih efektif seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.